Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Seorang muslim di dalam kesibukan hariannya menyebabkan terpapar dengan berbagai macam cinta dunia, hedonisme, dan juga kesibukan yang melalaikan akhirat. Sehingga pada saat itu hati kita itu keras. Dan tidak ada cara yang paling ampuh untuk meluluhkan hati kita, melembutkan hati kita, kecuali kita itu mengingat kematian. Makanya betul kata Abdullah ibnu Mas'ud, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Ketukan kematian, tidak ada yang bisa membantah kebenarannya dan juga menolak kenyataannya. Banyak di antara kita tidak tersentuh dengan berbagai macam peringatan, nasihat, tetapi tersentuh dengan kematian. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah menegaskan bahwa siapa yang ingin hatinya lembut, hendaknya melakukan 4 langkah. Yang pertama, melihat orang yang sedang sakaratul maut, Allahu Akbar. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sakaratul maut yang hak, kalian tidak akan bisa mengelak. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada sakaratnya, maka minimal lihat orang yang sedang meninggal dunia, membujur, kaku, yang sudah dibungkus kain kafan atau sedang dimandikan. Pada saat itu hati kita luluh. Kalau memang kita tidak menemukan orang-orang mati karena tidak setiap saat kita bisa ketemu, maka kita bisa tengok kuburan tempat orang-orang dikubur di sana. Makanya ziarah kubur itu fungsi utamanya, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu akan mengingatkan akhir. Kalau tidak, yang keempat, kita hadir ke majelis ilmu. Memetik mutiara hikmah, untayan hikmah yang disampaikan oleh para ulama, yang bisa melembutkan hati, yang mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mengingat kematian memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang dikatakan oleh para ulama, nomor 1 adalah tansyitul ibadah, untuk menyemangati ibadah, untuk menggenjot kuantitas dan kualitas ibadah kita. Makanya sampai Rasulullah menyarankan kita solat supaya baik, sallu salata muwaddi', solatlah seperti orang yang akan berpisah. Kemudian yang kedua adalah al-qana'ah, kita akan lebih terima pemberian oleh Allah apa adanya. Karena yang membuat kita itu rakus, yang membuat kita itu lebih dan ingin lebih, alhaakumut takasur, adalah lalai akan kematian, akan alam akhirat. Dan yang ketiganya adalah ta'jilut taubah, menyegerakan kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena kapan saja kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian yang ditakutin oleh semua orang. Musibah yang membuat manusia tercengang. Perpisahan abadi yang tidak akan bisa ketemu lagi kecuali di jannah. Itu pun kalau amal kita itu baik.
Makanya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden nanti akan dihuni oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya ketika waman solaha. Kematian tidak ada yang bisa menolak dan obat sehebat apapun tidak akan bisa menghindarinya, menolaknya. Dan bahkan lau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kalian berada di suatu bunker atau gedung yang kokoh, maka kematian itu akan menjemput kita. Ya. Kematian semuanya memberikan suatu pelajaran. Tidak ada satupun yang tidak memberikan pelajaran kepada kita. Oleh karena itu, pelajaran demi pelajaran itu kalau kita tidak ambil, maka kita sendiri yang diambil pelajaran oleh Allah, akhirnya kita meninggal dunia. Dan itu sesuatu yang sangat nanti disesali. Oleh karena itu, yang paling terbaik adalah tazawwad bittuqa, fa innaka la tadri idza janna al-lailu fahal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak ada yang jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak orang yang juga sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi amina wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak orang pemuda segar bugar pagi sore merasa aman, ternyata kain kafannya sudah dikunting-kunting, dia tidak tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, bukan kita sekarang menanyakan tanggal kapan, tahun berapa kita meninggal dunia. Yang paling utama adalah kesiapan. Untuk apa kita mengetahui 5 tahun lagi negeri fulan akan diserang oleh musuh bulan ini, tanggal ini, tapi sampai detik penyerangan tersebut kita tidak siap, tentara tidak siap. Meskipun pasukan yang mengancam akan menyerang negara tersebut besok, tapi negara tersebut siap, pasukannya siap, maka tidak ada masalah. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Idza dakhala nurul qalban fasakha wanshar." Jika cahaya itu masuk ke dalam hati manusia, maka hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa alamatnya wahai Rasulullah, tandanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Siap mati sebelum datangnya. Yang kedua, wattajafi an daril ghurur. Pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Wal inabatu ila daril khulud. Dan pelan-pelan latihan untuk kembali ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita buat sesaat dari 24 jam. Ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk mengingat kematian, biar hati kita lembut, persiapan ke akhirat makin tajam dan makin kuat. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengelak, tidak ada yang menafikan, menampik. Bahkan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah buat diri saya. Kemudian para pemirsa dan juga kaum muslimin semuanya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal yang cukup, dengan membawa bekal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, sehingga kita menjadi
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Masuklah kita ke dalam taman surga yang penuh dengan keindahan dan bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.